Ya, sebelum memulai kelas malam ini, mari kita menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ya, kita akan melanjutkan ke kelas yang terakhir. Di sini akan membahas mengenai kondisi. Ya, tadi sekilas Bante sudah menjelaskan bahwa sebab itu tidak akan menjadi hasil atau akibat kalau tidak bertemu dengan kondisi. Nah, di mana di kelas-kelas sebelumnya Bante membahas 12 jenis kama, 2 dasa kama, di mana penjelasan itu hanya menyangkut sebab dan akibat. Nah, tetapi di sini belum menjelaskan mengenai kondisi. Seperti yang sudah pernah Bante jelaskan sebelumnya, di mana sebab itu tidak akan menjadi hasil kalau tidak bertemu dengan kondisi. Nah, di dalam satu sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa seperti yang ada di sini ya. Waktu itu Sang Buddha menjelaskan ke Bante Sariputta, di mana Sang Tathagata memahami hasil atau wipaka di sini sebab akibat kama ya, dari kama masa lalu, masa depan dan juga masa kini yang telah dilakukan melalui kemungkinan. Nah, ini adalah tanaso atau kondisi. Nah, tanaso atau kondisi adalah suatu keadaan yang memungkinkan suatu kama tertentu menghasilkan akibat. Nah, ini bisa berupa pencapaian dan kegagalan sehubungan dengan 4 jenis keadaan. Nah, jadi di sini Sang Buddha menjelaskan mengenai kondisi ya. Jadi kondisi itu ada 2. Secara garis besar kita bisa membagi 2. Yang satu adalah sampati atau keberhasilan, pencapaian. Sedangkan yang satunya lagi adalah kegagalan atau wipati. Nah, ini ya, jika keadaan ada atau kondisi itu ada, maka kama akan membuahkan hasil. Nah, jadi sebab itu akan membuahkan hasil kalau kondisi-kondisinya itu ada atau kondisinya itu tepat. Nah, tetapi jika kondisi itu tidak ada, nah kama tidak akan membuahkan hasil. Nah, oleh karena itu, meskipun Sang Buddha menjelaskan dengan jelas bahwa kita adalah pemilik dari kama baik dan buruk kita, nah matangnya kama tersebut bergantung kepada kondisi. Nah, jadi dikatakan walaupun kita sebagai pemilik dari kama baik atau kama buruk kita, nah, tetapi matangnya kama itu bergantung kepada kondisi. Sebagaimana kondisi-kondisi tertentu diperlukan untuk pencapaian kama baik dan kama buruk tertentu. Demikian pula kondisi-kondisi tertentu diperlukan untuk matangnya kama. Ya, mari kita membahas mengenai pencapaian dan kegagalan. Nah, di dalam pencapaian atau sampati, terdapat 4 jenis sampati. Yang pertama adalah gati sampati, jadi pencapaian tujuan kelahiran.
begitu ya. Nah, jadi kelahiran kembali di alam tujuan yang bahagia seperti alam manusia atau alam dewa itu merupakan bentuk dari gati sampati atau yang kita sebut sebagai pencapaian tujuan. Keberhasilan tujuan begitu ya. Yang kedua, upadi sampati. Nah, di sini adalah pencapaian penampilan. Nah, jadi memiliki tubuh yang sempurna, memiliki fisik yang menarik, begitu ya, tidak cacat. Dan ini semua merupakan keberhasilan penampilan. Kemudian yang ketiga, nah kama akan membuahkan hasil. Nah, kalau ada kondisinya seperti keberhasilan waktu atau pencapaian waktu, kala sampati. Nah, terutama ini untuk kama baik ya. Jadi kelahiran kembali pada saat terdapat pemerintahan yang baik atau orang-orang yang baik, penguasa yang baik begitu. Dan juga yang terakhir pencapaian cara, payoga sampati, keberhasilan cara, yaitu cara yang benar yang juga disebut oleh Sang Buddha sebagai pencapaian kama. Nah, di sini yang disebut pencapaian cara itu ketika kita memiliki perilaku yang sesuai dari perbuatan, ucapan, dan pikiran. Nah, jadi dengan kita memiliki batin yang kita latih, batin yang terlatih, nah ini pun juga bisa memungkinkan atau mengkondisikan kama baik itu untuk berbuah. Nah, begitupun juga kalau kita terus menjaga ucapan kita dan juga perbuatan kita. Nah, ini merupakan salah satu kondisi yaitu untuk mendapatkan keberhasilan atau pencapaian. Ini sekilas, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Oke, kemudian ini adalah 4 jenis kegagalan atau dalam bahasa Palinya yaitu wipati. Nah, yang pertama adalah gati wipati, kegagalan tujuan, yaitu kelahiran kembali di alam tujuan yang menyedihkan seperti neraka, alam binatang, hantu, setan begitu ya. Nah, semua itu adalah alam tujuan yang gagal. Artinya ketika seseorang terlahir di alam menyedihkan tersebut, nah kama yang tidak bajik itu akan dapat memberikan kekuatan yang maksimal. Nah, sedangkan untuk kama baik, nah mereka akan sulit untuk berbuah begitu. Nah, kondisi yang berikutnya yaitu adalah kegagalan penampilan, upadi wipati. Yaitu ketika seseorang terlahir dengan penampilan yang tidak menarik, kemudian fisik yang cacat dan seterusnya. Nah, ini dikatakan sebagai kegagalan penampilan. Nah, salah satu kondisi juga yang bisa menghadirkan hasil-hasil yang tidak bajik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kegagalan waktu kala wipati. Yaitu ketika kita terlahir di saat-saat yang buruk, nah, di mana seorang penguasa yang memerintah secara tirani, kemudian juga sistem pemerintahannya tidak berjalan dengan baik, nah, sehingga itu juga dikatakan sebagai kegagalan waktu kala wipati. Dan yang keempat, itu adalah kegagalan cara, payoga wipati, yaitu cara yang salah yang juga disebut Sang Buddha sebagai kesalahan atau kegagalan kama dalam perbuatan, ucapan, dan pikirannya. Nah, jadi ketika seseorang tidak menjaga perbuatan, ucapan, pikirannya, nah dia hanya terus akan mengkondisikan kama buruk itu akan berbuah menimpanya, begitu ya. Ya, mari kita membahas lebih detail. Nah, jadi ini ada 4 yang pencapaian atau keberhasilan dan 4 kegagalan. Nah, ini akan dikombinasikan masing-masingnya. Nah, kita akan melihat 16
uh, pasang ya. Ya bagaimana kita melihat kondisi itu bisa menyebabkan sebab karma yang baik atau karma yang buruk. Nah bisa muncul, terkadang juga bisa menghalangi dan seterusnya. Oke, kita membahas yang pertama. Nah, di sini adalah pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan itu tadi adalah gati sampati. Nah, jadi ketika seseorang terlahir sebagai manusia atau dewa, nah dia akan menggagalkan karma buruk atau potensi karma buruk yang akan berbuah. Nah, kenapa? Karena sifat alamnya. Nah, terutama ketika seseorang bisa terlahir menjadi dewa di alam surga, nah semakin tinggi surganya dia akan semakin sulit karma buruk itu untuk menjangkau. Nah, ini yang disebut gati sampati. Nah, di sini diberikan satu contoh mengenai sang algojo. Nah, Bante sering membahas mengenai algojo ini. Nah, di mana selama 55 tahun dia melakukan karma yang tidak bajik dengan memenggal kepala penjahat. Nah, jika pada saat kematiannya, ia terlahir kembali di alam rendah seperti neraka, nah, ia akan mendapatkan kondisi gati wipati atau kegagalan tujuan. Nah, sehingga karma buruknya itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, tetapi di sini sang algojo sebaliknya. Nah, dia tidak mengingat perbuatan selama 55 tahun yang setiap harinya itu membunuh atau memenggal kepala orang. Tetapi menjelang kematiannya dia mengingat karma baik, yaitu mengenai pencapaian meditasi vipassana pada tahapan tertentu yang disebut sebagai sangkarupeka nyana. Nah, di mana karma bajik ini berfungsi sebagai karma produktif yang menghasilkan kelahiran kembali di alam dewa. Nah, dikatakan sang algojo ini terlahir di surga Tusita. Nah, kelahiran tersebut di alam dewa itu adalah pencapaian tujuan. Nah, di mana bergantung pada pencapaian itu, nah karma-karma buruknya itu akan sangat sulit untuk menjangkau. Nah, jadi ketika dia meninggal, potensi karma buruk yang terus dihasilkan selama 55 tahun, selama dia memenggal kepala orang, itu menjadi kadaluarsa. Nah, begitupun juga ketika dia terlahir di surga Tusita, nah di mana di alam tersebut, karma buruk itu juga sulit untuk menjangkau. Jadi potensi-potensi yang dia punya, yang dia kumpulkan selama 55 tahun menjagal orang, nah itu pun juga kesulitan untuk mendapatkan kondisinya, untuk berbuah. Kenapa? Karena dia memiliki pencapaian tujuan, gati sampati. Begitu ya. Nah, jadi bergantung pada pencapaian itu, karma-karma buruknya itu akan sangat sulit untuk menjangkau, dan kemudian hanya karma bajiknya saja yang bisa mencapai atau berbuah secara maksimal. Ya, jadi kalau kita berada di alam-alam yang baik, seperti alam manusia atau alam dewa, nah sebenarnya kita ini lebih mudah untuk memunculkan hasil dari perbuatan kebajikan kita di masa lampau. Nah, artinya kita lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang menyenangkan untuk kita rasakan. Nah, tetapi kalau kita terlahir di alam-alam menyedihkan seperti alam hantu, alam binatang, begitu ya, alam neraka. Nah, karma baik itu akan sangat sulit untuk melakukan atau bertemu dengan kondisi yang tepat untuk berbuah. Nah, karena apa? Karena digagalkan oleh keadaan alamnya. Nah, di mana desain dari alam menderita itu adalah untuk memaksimalkan potensi hasil karma buruk. Ya, jadi kalau kita ingin menghindari karma-karma buruk yang mungkin sudah pernah kita lakukan sepanjang alam samsara, nah kalian harus mencatatnya. Yang pertama, kalian harus memiliki
pencapaian tujuan ini atau gati sampati. Ya, sekali terlahir di alam menderita, nah kita akan membuka peluang sebesar-besarnya karma buruk itu untuk berbuah kepada kita. Nah, tetapi semakin tinggi pencapaian kita di dalam kelahiran di alam bahagia ini, nah semakin sulit karma buruk itu untuk menjangkau. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua ini adalah pencapaian penampilan, upadi sampati. Nah, upadi sampati ini akan menggagalkan karma-karma yang tidak bajik. Nah, di dalam kitab penjelas makna ada satu cerita mengenai Ratu Sama ini. Nah, jadi satu kali di masa Raja Bhatia, mungkin di Sri Lanka zaman dulu, sejumlah orang itu ketangkap makan daging sapi. Nah, sebenarnya pada saat itu raja sudah melarang untuk memakan daging sapi. Nah, jadi mereka itu tertangkap dan dibawa ke hadapan raja. Nah, jadi karena mereka tidak mampu membayar denda, nah kemudian mereka dijadikan budak di istana dengan diberikan pekerjaan seperti membersihkan istana begitu. Nah, namun salah satu dari anggota keluarga mereka, yaitu putri mereka, itu memiliki penampilan yang bagus begitu, penampilan yang sangat menarik, sangat cantik. Nah, sehingga ketika si raja melihat itu, si raja langsung menyukainya. Nah, kemudian dijadikan ratu begitu ya. Nah, ini yang disebut pencapaian penampilan menggagalkan karma yang tidak bajik. Ya, jadi kalian harus tampil bagus ya. Ya, karena penampilan itu bisa mendatangkan hoki kalau di sini. Ya, begitupun juga ini berlaku seperti kayak orang memiliki tubuh yang sempurna begitu ya, tidak cacat. Nah, di mana orang yang memiliki tubuh sempurna tentu dia memiliki peluang untuk mendatangkan keberuntungan lebih banyak. Kayak contohnya kalau ingin mendaftar ke pekerjaan tertentu, nah kalau tubuh kita cacat mungkin kita akan sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Nah, tetapi ketika mereka tuh sempurna, nah apalagi ditambah dengan penampilan yang rupawan begitu, nah pasti dia akan lebih dipertimbangkan oleh orang daripada yang lainnya begitu. Ya, jadi ini merupakan juga salah satu kondisi ya untuk mendatangkan karma bajik dan menghindari atau tidak menghadirkan karma-karma yang tidak bajik. Oke, kemudian yang ketiga yaitu adalah pencapaian waktu. Nah, jadi pencapaian waktu ini pun juga akan menggagalkan karma-karma yang tidak bajik. Nah, seperti prinsip ketika Sang Buddha mengatakan bahwa Kalenamita itu merupakan teman di mana kita harus berlabuh atau bergantung kepadanya. Nah, Sang Buddha mengatakan Kalenamita itu adalah 100% untuk kemajuan dari spiritual kita. Nah, jadi Kalenamita ini adalah teman yang baik. Nah, teman yang bisa mengajarkan kita untuk mempraktekkan jalan mulia brosur 8. Nah, jadi dengan kita mempraktekkan jalan mulia brosur 8, nah di sana merupakan landasan kebajikan, 3 pelatihan, wija sama carana, begitu ya, jadi pengetahuan dan perilaku. Nah, artinya dengan adanya teman yang baik, kita akan melakukan banyak kebajikan, banyak kusala. Berdana, menjaga sila, meditasi, ini juga masuk semua di sana ya. Nah, jadi kalau kita berteman dengan teman yang baik, nah ini juga merupakan prinsip dari pencapaian waktu. Nah, di mana prinsip ini seperti halnya penguasa atau pemerintahan di satu negara. Ya, jadi kalau penguasanya itu berbudi luhur, memerintah sesuai dengan dhamma, berdasarkan pandangan benar,
Nah, maka dapat dikatakan bahwa penguasa atau pemerintahannya itu adalah pemerintahan yang baik. Nah, di mana terlahir pada saat seperti itu dikatakan sebagai kala sampati atau pencapaian waktu. Nah, di mana kita itu akan bisa memaksimalkan potensi hasil karma baik. Di dalam satu sutta, nah Sang Buddha pernah menjelaskan satu kali Sang Buddha itu pernah menjadi cakrawati yang bernama Mahasudasana. Nah, jadi ketika cakrawati ini muncul karena kebajikannya, kemudian karena kekuatan yang muncul dari kamanya, sehingga cakrawati ini bisa terbang, bisa membawa pasukan-pasukannya terbang, kemudian menguasai atau menaklukkan semua benua tanpa kekerasan. Nah, karena perbedaan kekuatan, begitu ya. Nah, jadi kalau yang lain hanya membawa gajah dari satu kota ke kota yang lain, tetapi seorang cakrawati, raja dunia, nah dia akan menaklukkan kerajaan yang lain itu dengan dhamma, dengan ajaran yang benar, sesuai dengan pandangan benar. Nah, di mana seorang raja cakrawati ini, nah dia hanya akan memerintah kerajaannya itu dengan dhamma. Nah, artinya dia akan mendukung penduduknya itu untuk menjaga moralitas, menjaga sila, begitu ya. Nah, dikatakan kalau seorang cakrawati itu muncul, nah alam dewa itu akan penuh. Nah, kenapa? Karena mereka akan mengikuti nasihat dari seorang raja dunia atau cakrawati. Nah, kemudian setelah meninggal mereka akan terlahir di alam bahagia. Nah, makanya di satu sutta Sang Buddha menjelaskan 4 individu itu yang pantas untuk didirikan cetia ketika mereka meninggal, untuk disemayamkan abu ataupun reliknya. Nah, yang pertama adalah sama Sang Buddha, yang kedua Paceka Buddha, yang ketiga itu Arahat, dan yang terakhir adalah Cakrawati ini. Nah, jadi karena Cakrawati ini banyak menyelamatkan orang-orang dari adama, banyak menyelamatkan orang-orang dari pandangan salah. Nah, terutama pandangan salah yang menyangkut atau menyangkal mengenai hubungan sebab akibat. Ya, jadi pencapaian waktu terlahir di waktu yang sesuai ya. Nah, ataupun bisa dikatakan juga kalau di sekitar kita itu punya teman yang baik atau kalinamita, ini pun juga disebut pencapaian waktu. Nah, contohnya seperti sekarang, nah kita terlahir di masa ajaran Sang Buddha, nah ini juga merupakan pencapaian waktu. Artinya sangat mudah bagi kita untuk mengetahui dhamma yang sejati, kemudian mudah untuk mempraktekkan ajaran sesuai yang Sang Buddha ajarkan, nah karena masih ada orang-orang yang mempraktekkannya. Nah, kemudian yang keempat yaitu pencapaian cara, itu menggagalkan kama-kama yang tidak bajik. Ya, jadi contohnya di sini adalah Bante Anggulimala ya. Nah, seperti yang kita tahu di mana Bante Anggulimala sebelum jadi biku, beliau menjadi seorang pembunuh yang sebenarnya pada saat dia menjadi pembunuh itu karena terpapar oleh pandangan salah. Nah, jadi karena memiliki sada yang salah kepada teman yang salah. Nah, jadi memiliki keyakinan yang salah kepada papamita, teman yang salah. Nah, sehingga dia mempercayai ajarannya, nah dia mulai melakukan pembunuhan. Nah, dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan tertinggi sebenarnya. Atau sebenarnya yang diketahui untuk mencapai nibbana gitu. Tetapi guru sebelumnya itu mengajarkan dia untuk membunuh. Nah, kemudian setelah bertemu Sang Buddha, kemudian akhirnya dia menyadari bahwa dia memilih jalan yang salah karena bertemu dengan guru yang salah.
Nah, akhirnya dia meminta petabisan kepada Sang Buddha. Di bawah bimbingan Sang Buddha, Bante Anggulimala ini juga melatih sila dengan sangat ketat. Nah, dikatakan Bante Anggulimala ini juga melakukan praktek dutangga ya. Jadi praktek kebikuan untuk menjalani sila yang lebih ketat begitu, sila yang lebih kuat. Nah, di sini Bante Anggulimala memenuhi pencapaian cara, nah, atau keberhasilan cara, yaitu dia mempraktekkan moralitasnya ya. Nah, jadi perilakunya ini dia terus asah dengan sangat baik, dia jaga terus dengan sangat baik. Nah, berdasarkan pencapaian cara ini, berdasarkan moralitasnya, Bante Anggulimala mempraktekkan meditasi samatha dan vipassana. Dan ketika mempraktekkannya pun ini juga yang disebut sebagai pencapaian cara. Nah, jadi sila itu sendiri juga pencapaian cara, mengembangkan batin dengan samatha dan vipassana atau berlatih samadhi dan panya, konsentrasi dan kebijaksanaan, ini pun juga disebut sebagai pencapaian cara. Dan ketika karena latihannya, Bante Anggulimala sukses mencapai pencapaian Arhata Maggapala, itu pun juga pencapaian cara. Nah, jadi dikatakan itu adalah pencapaian cara tertinggi. Nah, di mana dengan pencapaian-pencapaian tersebut, Bante Anggulimala ini sudah menggagalkan banyak akusala kama. Nah, contohnya dia sudah membunuh 1000 orang pada saat itu, bahkan mungkin lebih. Kenapa? Karena sebelum dia mengumpulkan menjadi kalung jari, nah, Bante Anggulimala itu sudah membunuh banyak orang. Nah, tetapi jarinya itu dia letakkan kadang di pohon, kadang di batu gitu ya, sehingga dimakan oleh binatang, jadi tidak terkumpul. Nah, sedangkan gurunya itu memerintahkan dia harus membunuh 1000 orang. Nah, jadi dia sudah membunuh lebih dari 1000 orang. Nah, tetapi kama yang tidak bajik itu tidak bisa memberikan hasil. Kenapa? Nah, karena di kehidupan saat itu juga dia sudah menjadi arahat. Artinya banyak sekali potensi-potensi ini yang tidak memiliki kondisi untuk matang. Nah, karena digagalkan oleh pencapaian cara atau payoga sampati. Begitupun setelah Bante Anggulimala mungkin menjelang kematiannya. Nah, karena melihat, karena orang-orang itu mulai menyadari bahwa oh, ini adalah si pembunuh Anggulimala. Nah, orang-orang itu takut dengan Bante Anggulimala. Nah, bahkan saking kesalnya karena berpikir, oh, dia sudah membunuh paman saya, dia sudah membunuh ayah saya, dia sudah membunuh anggota keluarga saya. Nah, sehingga orang-orang itu akan melemparkan batu, kayu begitu. Jadi ketika Bante Anggulimala Pindapata itu bukan seperti ketika di Jetawana. Nah, Bante Pindapata dikasihnya itu nasi begitu. Tapi dulu Bante Anggulimala dilempar batu atau dilempar kayu begitu ya. Nah, jadi itu kondisi ya, kondisi yang sulit untuk digagalkan. Nah, di mana ketika Sang Buddha melihat penampakan Bante Anggulimala setelah pulang Pindapata, jubahnya compang-camping, darahnya kemana-mana begitu ya. Nah, Sang Buddha katakan apa? Kanti, sabar, tahan. Nah, itu adalah hasil dari pembunuhan yang kamu lakukan. Nah, kalau hasil ini matang, mungkin kalau Bante Anggulimala itu tidak menjadi biku, nah hasilnya itu bahkan lebih parah lagi. Nah, jadi pencapaian cara ini pun juga menggagalkan banyak potensi kama, tetapi memang ada yang kama itu yang tidak bisa dicegah. Nah, jadi walaupun kita sudah memiliki 4 pencapaian, nah ada kama itu yang nggak bisa dicegah. Nah, di mana seperti kasusnya Bante Anggulimala. Nah, Bante Anggulimala ini juga
dekat dengan Sang Buddha, artinya apa? Punya kala sampati, pencapaian waktu, punya teman yang baik. Dia juga punya sila yang murni. Begitu ya, penampilannya pun juga penampilan arahat. Arahata Daja, dia memakai bendera arahat. Dia memakai jubah yang dikatakan sebagai jubahnya benderanya arahat. Dan Gati Sampati, di mana tujuannya itu ya pada saat itu dia terlahir sebagai manusia yang bisa mengembangkan sampai pencapaian tertinggi sampai mencapai nibbana. Nah dia walaupun memiliki 4 sampati atau 4 keberhasilan, 4 pencapaian, nah tetapi karma buruk itu juga ada yang tidak bisa dicegah. Nah makanya ketika Bante Anggulimala bertemu Sang Buddha dengan kondisi yang menyedihkan tersebut setelah pulang dari Pindapata, nah Sang Buddha bilangnya itu harus sabar. Nah karena kalau Bante Anggulimala itu tidak menjadi biku, hasilnya akan menjadi lebih parah. Setelah meninggal, hasilnya itu tambah parah lagi. Nah, tetapi di sini karena Bante Anggulimala sudah menjadi arahat, nah di mana di momen terakhirnya dia akan mencapai parinibbana, pemadaman akhir, pemadaman total. Nah di mana dia tidak akan dilahirkan kembali, artinya semua potensi karma buruknya itu akan menjadi kadaluarsa. Ya ini karma yang tidak bajik yang digagalkan oleh pencapaian atau keberhasilan. Oke, berikutnya di sini kita akan membahas mengenai wipati atau kegagalan, 4 jenis kegagalan yang memungkinkan karma-karma yang tidak bajik itu menjadi muncul begitu ya. Yang pertama itu adalah kegagalan tujuan alam kelahiran, yaitu Gati Wipati. Nah Gati Wipati atau kegagalan tujuan alam kelahiran itu akan memungkinkan karma-karma yang tidak bajik itu untuk muncul. Karena satu karma buruk, mungkin dia menjadi terlahir di alam tujuan yang menyedihkan, seperti neraka, binatang, ataupun alam hantu. Nah itu adalah kegagalan tujuan alam kelahiran, Gati Wipati. Bergantung pada kegagalan tersebut, nah karma-karma buruk itu akan menghasilkan akibat satu demi satu. Nah dia akan bisa berbuah secara penuh. Nah jadi tanpa filter begitu ya, jadi dia akan keluarnya itu dengan sangat buruk sekali. Nah contoh di sini adalah yang mulia Losakatisa. Nah di zaman Sang Buddha ada satu biku yang dia itu sangat sulit untuk mendapatkan makanan. Nah kadang ketika dia pindah patah, dia mendapatkan makanan. Tetapi kadang makanan itu bisa hilang di mangkuknya. Nah itu karena di kehidupan sebelumnya, terutama di zaman Buddha Kasapa, dia juga merupakan seorang biku. Nah tetapi ketika melihat biku yang lain, nah dia menjadi iri hati. Nah jadi sifat iri hati itu sangat berbahaya ya. Jadi terutama pada saat di kehidupan dia sebagai biku di zamannya Buddha Kasapa, nah dia memiliki rasa iri hati kepada arahat. Nah, jadi karena iri hati dia membuang makanan seorang arahat. Nah, jadi setelah menyadari bahwa saya melakukan kesalahan, dia batinnya itu mulai penyesalan, ada penyesalan. Nah, jadi penyesalan yang muncul ini pun juga karena perbuatan yang tidak bajik. Ya, jadi karena iri hati tersebut, nah kita mungkin akan menjadi menyesal. Tetapi kita harus mengetahui bahwa batin yang menyesal itu adalah karma buruk yang baru kita ciptakan terus-menerus. Nah, walaupun itu sebagai hasil, tetapi itu sebenarnya adalah karma buruk yang baru yang terus kita hasilkan dari waktu ke waktu sepanjang kita menyesal. Dan ini terjadi kepada yang mulia Losakatisa. Nah, jadi karena karma buruknya, yang mulia Tisa ini terlahir setelah kehidupan sebagai biku di zamannya Buddha Kasapa. Nah, terlahir di neraka untuk waktu yang lama. Nah, bebas dari neraka juga tidak langsung sebagai manusia, tetapi terus berkelana dari alam hantu, alam setan, alam asura begitu ya.
Nah, bahkan terlahir sebagai anjing di banyak kehidupan. Nah, hanya ketika kondisinya matang, nah dia bisa memunculkan atau mengingat kebajikan yang sudah dia lakukan. Nah, ketika dia menjadi seorang biku di zaman Buddha Kassapa, nah, jadi sebelum dia memiliki rasa iri hati ke arahat, dia juga merupakan biku yang bagus, biku yang memiliki sila, biku yang berlatih meditasi juga. Begitu. Nah, jadi di sini Bante akan share satu video ya mengenai Bante Losakatissa. During the Buddha's time, while the Buddha was residing at the Jetavana temple, the monks gathered in the Hall of Truth and discussed the strange case of the elder Losaka. When the Buddha arrived at the Hall of Truth, the monks asked him about it. Then, in order to show the detailed workings of Kama, the Buddha told the following story. During the Buddha's time, there was a village of fishermen in Kosala. The village was made up of 1,000 families. The fishermen were usually very skilled and were able to make a living by selling the fish they caught. On one particular day, Losaka was conceived in his mother's womb. From that day on, the fishermen were not able to catch even a single fish. While his mother was pregnant with Losaka, the village was destroyed 7 times by fire. In addition, the village was visited by the king's tax collectors 7 times. The villagers reflected that they had never experienced this kind of misfortune in the past. They concluded that someone must be the source of their misfortune. They came up with a plan to determine who was the source. The villagers split themselves evenly into 2 groups of 500 families. The group that was without Losaka's mother was suddenly able to catch fish again, while the other group was not. They then further split the group down evenly into 250 families, and then into 125 families, and so on. Each time, Losaka's mother was always in the group that experienced misfortune, and the other group was able to begin catching fish again. Finally, the villagers were able to determine that Losaka's parents were the source of the misfortune. Losaka's parents were then forced out of the village. After being forced to leave the village, Losaka's father left his mother. Alone and with a child, she was barely able to survive. After some time, Losaka's mother gave birth to him alone in a dirty alley, next to piles of trash. After giving birth to Losaka, his mother was not able to find any work. Losaka's mother did whatever she could to raise him until he could stand and walk on his own. Then, knowing that she couldn't raise him any longer, she sent him away to beg for food and reluctantly abandoned him. Even though it broke her heart, she felt she had no other choice. Maybe on his own, he would be able to find a way to survive. Losaka lived a life of a beggar. He slept wherever he could. He was always dirty and unwashed.
people had no sympathy or compassion for Losaka. For some reason, they did not want to help him. Instead, they chased him away. At the age of 7, Losaka had never had a single meal in his entire life. He survived by eating scraps of food he found on the floor. It was never enough, and he never knew the feeling of a full stomach. One day, while the Venerable Sariputta was going into Sawati for alms, he noticed Losaka, feeling compassion and sympathy. He said, "Child, come here." "What village do you come from? Where are your parents?" "I am destitute, sir. I belong to no village. My parents abandoned me." The Venerable Sariputta then shared the food from his alms bowl to Losaka and said, "Young child, how would you like to join the order? You would have a place to rest and food to eat. All you would have to do is ordain and earnestly practice the Buddha's Dhamma." "Sir, I would indeed like to ordain. However, would you really receive a poor wretch like me into the order?" "We will." "Then, with your mercy, let it be so." The Venerable Sariputta then ordained Losaka as a novice. What did you learn from this story? Let us know in the comments. We hope you enjoyed the video. Ya, walaupun Yang Mulia Losakatissa ini terlahir dengan keadaan menyedihkan begitu ya, dan dikatakan juga bantenya nggak pernah makan secara cukup, tetapi kita tidak pernah mengetahui bahwa ternyata Bante tersebut juga sudah mengembangkan pencapaian-pencapaian di ajaran Sang Buddha sebelumnya. Nah, sehingga mereka atau dia punya parami untuk menjadi arahat. Nah, jadi di cerita tersebut Bante Losakatissa ini mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, di mana bahkan di hari terakhirnya pun makanan yang ketika dia pindah patah itu juga semuanya hilang. Bahkan makanan yang dikirim Bante Sariputta pun juga hilang. Selama Bante Sariputta berpindah patah dengan bantenya, Bante Sariputta pun juga nggak dapat makanan. Nah, jadi sungguh luar biasa ya Kama, sungguh menakutkan kalau kita melakukan banyak hal yang tidak bajik. Nah, ini kegagalan tujuan alam kelahiran memungkinkan Kama tidak bajik ini untuk berbuah. Nah, walaupun dia terlahir sebagai manusia, nah kalau kondisi lingkungannya itu juga sangat buruk, nah itu akan banyak memunculkan kama-kama yang tidak bajik. Nah, jadi kalau kita pun juga ingin memiliki hasil dari kama yang bajik itu selalu dekat dengan kita, nah kita juga harus bisa mencari kondisi yang tepat untuk kita hidup. Ya, jadi kita harus mencari tempat yang sesuai ya. Karena Sang Buddha menjelaskan pati rupa desa atau terlahir di tempat yang sesuai itu pun juga berkah utama. Ya, tetapi kalau kita terlahirnya itu di lingkungannya tidak baik, nah itu juga akan mempengaruhi sifat kita. Begitupun juga hasil karma buruk pun juga akan selalu menimpa kita. Nah, jadi kalau untuk mau menghindari karma-karma buruk, nah kita harus juga bisa mengkondisikan untuk selalu berada di tempat yang baik. Ya, kalau bingung ke wihara aja. Oke, kemudian kegagalan penampilan memungkinkan kama-kama tidak bajik untuk muncul. Ya, jadi di dalam kitab kata-kata itu dijelaskan
Nah, jika seseorang itu dilahirkan dari seorang budak, nah di mana penampilan dia pun juga memiliki kegagalan penampilan atau upadi wipati. Nah, jadi orang-orang ini biasanya akan dipaksa untuk melakukan pekerjaan kotor seperti membuang sampah, membersihkan toilet, dan seterusnya. Nah, karena memiliki rupa yang jelek, nah si pemiliknya akan berpikir, oh jadi orang-orang seperti ini hanya bisa melakukan pekerjaan yang kotor. Nah, jika ia seorang perempuan, ia pun hanya akan disuruh untuk memberikan makanan kepada gajah dan hewan ternak begitu ya. Nah, tetapi jika perempuan itu dilahirkan di keluarga yang baik atau di keluarga yang yang terhormat begitu ya. Nah, bahkan dengan penampilan yang wipati ini atau penampilan yang kegagalan penampilan, nah pemungut pajak raja itu akan salah mengira bahwa dia itu adalah pembantu. Nah, jadi karena tidak membayar pajak, jadi bahkan ini terjadi sama istrinya pemilik tanah begitu ya di Sri Lanka di zaman dulu. Nah, jadi karena istrinya itu punya muka yang buruk rupa, nah sehingga dikira pembantu. Jadi pas suami yang nggak bayar pajak itu istrinya ditahan. Begitu. Ya, jadi ini memiliki penampilan yang jelek pun ataupun juga di sini memiliki tubuh yang tidak sempurna pun juga masuk ke sini ya. Jadi kegagalan penampilan yang akan memungkinkan kama-kama tidak bajik itu untuk muncul kepadanya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu kegagalan waktu kala wipati. Nah, di sini kegagalan waktu itu memungkinkan kama-kama tidak bajik itu untuk muncul begitu ya. Nah, jadi karena satu kama pengacau yang buruk atau yang tidak bajik, nah memungkinkan seseorang itu untuk terlahir di masa pemerintahan yang buruk. Di mana pada saat itu banyak sekali orang-orang yang jahat, yang melihat orang lain itu dengan penuh kebencian. Nah, sehingga dikatakan seperti seseorang itu terlahir saat umur manusia itu 10 tahun. Nah, di mana Sang Buddha sudah meramalkan ketika umur manusia itu 10 tahun, nah itu tidak ada lagi produk seperti susu, begitu ya. Nah, jadi mereka itu hanya makan biji-bijian. Nah, jadi seperti ketika mencari makan itu seperti hewan ternak yang sedang berumput. Nah, jadi itu yang terjadi ketika manusia itu pada usia 10 tahun. Nah, jadi melihat orang lain pun juga dengan penuh kebencian. Nah, itu dikatakan kita itu akan terlahir karena tidak di waktu yang sesuai. Atau kita memiliki kegagalan waktu. Nah, kalau kita terlahir di zaman seperti itu, nah kama-kama buruk itu akan muncul kepada kita, akan selalu mendekat kepada kita. Nah, tidak bisa dihindari. Nah, sedangkan kama-kama yang bajik, nah sulit untuk memberikan hasil. Nah, jadi sulit untuk mengharapkan seperti memiliki makan yang layak atau makan yang bagus begitu ya. Oke. Kemudian kegagalan cara, di sini memungkinkan kama-kama tidak bajik itu untuk muncul. Nah, di sini di dalam kitab penjelas makna kata-kata menjelaskan, nah jika ada seorang raja itu dia punya orang yang memiliki manfaat begitu ya. Jadi orang tersebut adalah orangnya raja dan si raja ini menyukai orang tersebut karena kecakapannya. Nah, sehingga dia merupakan orang favoritnya raja. Nah, jadi raja kepada orang tersebut itu akan menghadiahi seperti jabatan ataupun tanah begitu ya. Jadi dia akan menjadi tuan tanah.
dia akan memungut pajak atas nama raja dan seterusnya. Nah, tetapi jika orang tersebut itu menyalahgunakan jabatannya, nah jadi dia itu memaksa mengambil milik orang lain. Nah, jadi ketika orang lain tuh punya harta, nah dia ambil. Nah, tetapi ketika dia itu masih dalam jabatan, artinya orang-orang paham bahwa dia adalah favoritnya raja. Nah, jadi orang-orang itu tidak komplain. Rakyat itu tidak mengeluh. Nah, tetapi satu kali, nah si orang ini yang merupakan favoritnya raja, itu dia menyinggung seorang menteri raja. Nah, di mana si menteri ini, si raja itu lebih menyukai menterinya daripada orang tersebut. Nah, sehingga ketika si menteri ini melaporkan kepada raja mengenai kondisi yang ada di pemerintahannya, nah sehingga si raja menjadi marah dan memerintahkan untuk menangkap si orang tersebut. Nah, ketika ditangkap, orang-orang itu akan berpikir, oh, si raja sudah tidak menyukai orang ini. Lalu orang-orang yang dia sakiti, orang-orang yang dia rampas hartanya, itu mulai berteriak, oh raja, dia adalah orang yang merampas harta saya. Nah, jadi dari cerita sini kita bisa melihat bahwa ketika dia berada pada kondisi yang bagus, nah pada saat itu karma buruk itu sulit untuk berbuah. Nah, karena dia masih dilindungi oleh karma baik. Nah, sedangkan ketika dia gagal dalam menjaga perilakunya, nah pada saat itu dia menyinggung menterinya raja, orang yang lebih tinggi dari dia. Nah, sehingga karma buruk mulai memiliki kondisi untuk berbuah. Nah, jadi kondisinya itu sudah menjadi pas. Nah, jadi ketika kondisinya pas, ketika dia sedang berada di bawah, nah karma buruk itu berlomba-lomba untuk memberikan hasil. Dimulai dari si menteri ini melaporkan, kemudian orang-orang yang dia sakiti itu juga semua melaporkan, sehingga si raja tidak menimbang-nimbang lagi, langsung menghukum mati begitu. Ya, jadi ini kalau kita gagal dalam memiliki perilaku yang benar dalam kehidupan kita, nah ini akan memungkinkan karma-karma tidak bajik itu untuk membuahkan hasil. Ya, contohnya ketika kita melanggar sila begitu ya, jadi seperti membunuh, nah itu akan memungkinkan untuk karma-karma tidak bajik itu untuk mendekat dengan kita. Nah, jadi sebaiknya kita juga selalu menjaga moralitas kita. Oke. Kita akan melihat dari sisi yang lainnya, yaitu kegagalan tujuan itu menggagalkan karma yang bajik. Nah, ini sebenarnya sama dengan 4 yang tadi Bante bahas mengenai kegagalan, tetapi kalau yang tadi kegagalan memungkinkan karma yang tidak bajik, nah di sini bahasa lainnya kegagalan pun menggagalkan karma yang bajik. Nah, jadi ini contoh dari Raja Ajata I. Nah, di mana sebenarnya raja ini atau Raja Ajata I, dia tuh sudah mengumpulkan parami untuk bisa mencapai Sotapati, Magga, dan Pala. Artinya kalau dia tidak membunuh orang tuanya, nah dia bisa menjadi Sotapana begitu ya. Nah, tetapi karena dia gagal, karena dia gagal menjaga moralitasnya, Payoga Sampati, jadi dia memiliki kegagalan cara atau Payoga Wipati. Nah, sehingga menutup jalan dia untuk menjadi orang suci. Nah, kemudian setelah dia mendengarkan samanya Palas Sutta, Raja Ajata I ini menjadi orang yang punya keyakinan yang luar biasa kepada 3 permata. Nah, dia melakukan banyak kebajikan. Nah, kemudian menjelang kematiannya, sebagai karma yang produktif menghasilkan kelahiran kembali di neraka. Nah, itu ia terlahir di neraka yang merupakan sebagai kegagalan tujuan.
Ya, kegagalan tujuan, gati wipati. Nah, ketika dia mencapai alam neraka, nah kama-kama bajik ini juga akan kadaluarsa. Nah, jadi ketika dia melakukan banyak perbuatan kebajikan, nah, perbuatan kebajikan terutama yang menghasilkan kondisi untuk muncul di alam berikutnya itu menjadi kadaluarsa. Begitu ya. Nah, lalu ini ya, kegagalan penampilan menggagalkan kama bajik. Nah, di mana di Sri Lanka zaman dulu itu ada satu raja. Nah, dia punya ratu yang baru. Nah, jadi ratunya ini ketika melahirkan, si raja ini memberikan satu anugerah gitu. Jadi kayak kalau ratunya ingin sesuatu, dia akan dikabulkan. Nah, kemudian si ratu ini nggak langsung meminta. Nah, jadi dia akan minta di waktu yang pas. Jadi ketika anaknya sudah besar, nah dia akan minta anaknya itu jadi raja. Nah, tetapi si anaknya ini dia punya sifat yang buruk. Artinya itu dia suka ngadu ayam. Nah, jadi waktu dia sedang ngadu ayam begitu, ketika dia mengadu ayam, nah pada saat itu tindakannya itu adalah kegagalan perilaku atau kegagalan cara, payoga wipati. Ya, jadi satu ayam atau seekor ayam itu dia loncat ke dekat matanya, dia patuk. Jadi si pangeran ini punya mata yang sebelahnya itu buta. Jadi hanya satu mata. Nah, setelah berusia 16 tahun, nah ibunya itu langsung minta ke raja, "Raja, tolong anugerahkan anak ini jadi raja." Nah, tapi si raja nolak. Kenapa? Karena kegagalan ini, penampilan. Jadi apa kata orang kalau raja cuma punya satu mata katanya. Nah, kemudian si ratu mengeluh. Nah, jadi untuk menyenangkan hati si ratu, nah si raja tetap memberikan kekuasaan penuh, nah, tetapi bukan di pulau Sri Lanka. Nah, tetapi di pulau kecil yang namanya itu Nagadipa. Ya, ini kisah nyata ya. Nah, jadi ini dikatakan sebagai kegagalan penampilan. Nah, karena kegagalan penampilan ini yang seharusnya dia menjadi raja di seluruh Sri Lanka, nah dia hanya menjadi raja di kerajaan kecil yaitu di pulau Nagadipa. Oke, kemudian kegagalan waktu akan menggagalkan kama yang bajik. Nah, kalau kita terlahir di tempat yang salah, di waktu yang salah, di raja yang salah, nah kita akan memiliki atau sangat sulit untuk mendapatkan hasil-hasil dari kama baik. Nah, ini karena kegagalan waktu akan menggagalkan potensi-potensi kama yang bajik. Oke, yang terakhir, kegagalan perilaku akan menggagalkan kama bajik. Nah, ini terkait mengenai di zaman Sang Buddha itu ada satu rumah tangga yang namanya Mahadana. Nah, dia punya anak pun juga disebutnya Mahadana. Mahadana ini sebenarnya merupakan orang yang paling kaya raya di kota tersebut. Nah, tetapi karena orang tuanya itu tidak memberikan pendidikan yang bagus, nah sehingga setelah menikah dan orang tuanya meninggal, nah mereka hanya menghabiskan seluruh kekayaannya dengan minuman, bunga, parfum, lagu, musik begitu ya. Jadi perilaku boros begitu. Nah, jadi perilaku seperti ini walaupun dia orang paling kaya itu pun juga akan menjadi miskin. Nah, ini yang disebut sebagai kegagalan cara. Nah, bahkan ketika dia tidak bisa memiliki keahlian untuk menunjang penghidupannya, nah itu pun juga dikatakan sebagai kegagalan cara. Tidak tahu bagaimana cara menghasilkan uang begitu ya. Nah, itu pun juga kegagalan cara. Nah, kegagalan cara ini akan menggagalkan kama-kama yang bajik. Nah, di sini karena perilaku yang tidak bajik, seperti pemborosan, foya-foya dan seterusnya,
Nah, jadi karma-karma buruk itu akan membuahkan hasil. Nah, di mana yang tadinya kekayaan itu sangat banyak akan lama-lama akan menjadi habis. Dan berakhirnya itu dengan kemiskinan yang ekstrim gitu ya. Jadi dari orang yang paling kaya menjadi pengemis. Nah, jadi pada saat itu Sang Buddha memberitahu Bante Ananda bahwa sebenarnya Mahadana ini dia punya potensi bahkan untuk menjadi orang yang paling kaya raya. Nah, jadi kalau dia menyibukkan dirinya itu dalam melakukan bisnis, dalam bekerja, nah dia pasti akan menjadi orang nomor 1 di kota tersebut, tapi dia tidak lakukan. Ya, karena kegagalan cara. Nah, jadi perilaku itu juga sangat penting ya. Dan kemudian kalau si orang kaya ini, nah dia melepas keduniawian sebagai biku, nah dia bisa jadi arahat. Begitu. Tetapi di sini karena kegagalan cara menggagalkan kama bajik. Nah, jadi di sini termasuk juga ketika kita memiliki teman yang salah. Nah, jadi teman-teman yang pada saat itu dekat dengan Mahadana ini adalah teman-teman yang berfoya-foya. Jadi ketika miskin semuanya hilang. Nah, semuanya meninggalkan dia begitu ya. Nah, itu ciri teman yang tidak bajik. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah pun, nah ini juga akan menggagalkan kama-kama bajik kita. Oke, baru 8 ya. Sudah sejam ya. Oke, ini 8 lagi. Kita lihat dengan 4 cara yang berbeda lagi, yaitu dengan sampati, 4 sampati memungkinkan kama-kama bajik itu bisa muncul. Nah, jadi karena kita memiliki pencapaian, contohnya terlahir jadi manusia atau jadi dewa, nah semua kama bajik itu memiliki kesempatan yang sangat besar untuk bisa memberikan hasil. Nah, jadi bisa matang gitu ya. Kama bajik itu bisa matang karena kondisinya kita terlahir sebagai manusia atau sebagai dewa. Nah, contohnya seperti yang mulia Pancasila Samadaniya. Nah, karena menjaga sila, nah hasil dari perbuatan menjaga silanya itu, nah dia selalu terlahir di alam manusia dan di alam dewa dan selalu menikmati kesenangan indera begitu. Tetapi walaupun dia menikmati kesenangan, tetapi dia tidak melupakan latihan. Jadi sepanjang itu pun dia terus menjaga moralitasnya. Nah, kemudian pencapaian penampilan. Nah, karena seseorang itu terlahir dengan penampilan yang menarik, sangat cantik, rupawan begitu ya, bersinar seperti Brahma, nah itu dikatakan dia itu lahir dengan pencapaian penampilan. Nah, bergantung dengan penampilannya itu, pencapaiannya, kama-kama baiknya itu akan dapat membuahkan hasil. Nah, jadi di dalam kitab penjelas makna, kata-kata menjelaskan bahwa jika orang dilahirkan di keluarga kerajaan, meskipun dia bukan anak pertama, tetapi karena penampakannya itu lebih agung daripada kakak laki-lakinya, nah orang-orang itu pasti akan memilih dia untuk menjadi raja. Nah, karena dikatakan, oh dia orangnya itu punya wajah hoki gitu ya. Jadi dia itu diberkati dan beruntung. Nah, jadi payung kerajaan itu bukan ke anak pertama, tetapi akan menjadi milik dia yang punya penampilan yang bagus. Nah, begitupun juga kalau dia hidupnya itu di rumah jenderalnya begitu ya. Jadi dia pun juga akan mengambil alih jabatan orang tuanya. Nah, kemudian di pencapaian waktu, kalau kita memiliki pencapaian waktu, memungkinkan kama-kama bajik itu akan selalu datang kepada kita. Nah, ini ada satu kejadian di Sri Lanka zaman dulu, nah di mana seorang raja itu kalah dengan pemberontak. Jadi rajanya itu harus mengungsi begitu ya. Nah, jadi pada saat pemberontakan itu terjadi, rajanya hilang. Nah, kemudian hidup rakyatnya pun juga sangat sulit. Nah, jadi banyak para biku di Sri Lanka zaman dulu itu mengungsi ke India.
Dan kemudian banyak orang-orang di Sri Lanka pun juga mengungsi ke India. Nah, tetapi ada orang-orang yang tetap bertahan di sana. Nah, salah satunya itu adalah dua Bante, yaitu Isidatta dan Mahasona. Nah, jadi waktu dia tinggal di Sri Lanka dengan kondisi yang sangat sulit untuk hidup, nah tetapi ada umat dengan keyakinan, nah dia membagi makanannya. Jadi makanan yang bisa didapatkan itu hanya kulit pohon, daun-daunan, buah-buahan. Nah jadi kehidupannya itu sangat sulit. Nah jadi buah-buahan itu dikatakan juga sangat sulit. Nah karena biasanya sudah diambil oleh orang lain. Nah sehingga yang tersisa itu cuman kulit kayu dan juga daun-daunan. Nah lalu Bante Isidatta itu berkata, oh Kama yang menghasilkan gumpalan dan makanan ini selama ada masalah pemberontakan oleh Brahmanatisa. Nah bagaimana hasilnya kalau makanan ini didapatkan itu di luar masa pemberontakan ini, artinya di masa yang pencapaian waktu. Nah jadi maksudnya itu kalau di zaman sulit itu juga hanya dapat ini, apalagi kalau di zaman yang waktunya bagus, nah makanan itu pasti bagus begitu. Tetapi di waktu yang sulit dia hanya mendapatkan makanan yang sedikit tersebut. Nah kemudian setelah beberapa saat pemberontakan itu pun juga akhirnya si pemberontaknya meninggal, raja juga kembali lagi. Nah semua menjadi kembali normal. Nah kemudian ketika mereka berpindah patah, nah orang-orang desa itu hanya menanyakan, yang mana yang namanya Bante Mahasona. Nah terus kemudian Bante Mahasona ini juga karena seorang junior, kemudian dia berpikir, oh saya nggak mau menyerahkan mangkuk atau patah saya ke dia. Soalnya dipikir nanti ada rencana apa begitu. Nah, tetapi karena Bantenya nggak mau memberikan mangkuk patahnya, orang-orang desa pun juga nggak mau memberikan makanannya. Jadi saling menunggu satu sama lain begitu. Nah lalu ada satu bukti senior yaitu Tisabuti. Nah Bante ini bilang, oh teman Sona, sama seperti kamu yang tidak mengetahui alasannya. Nah kami semua juga tidak tahu mengetahui alasannya kenapa orang desa itu mencari kamu gitu loh. Nah mungkin para dewa itu yang menyebabkan kebajikan ini menjadi matang. Nah jadi tolong bantu teman-temanmu. Jadi tolong serahkan mangkukmu. Jadi akhirnya Bante Mahasona ini memberikan patahnya. Nah jadi semua orang desa itu hanya memberikan makanan ke Bante Sona ini. Nah jadi kalau di waktu yang sulit Bante Sona ini hanya mendapatkan kulit kayu dan daun-daunan. Nah, tetapi kalau di di waktu yang pencapaian waktu, nah kama-kama bajik itu akan menghasilkan makanan yang sangat berlimpah. Ya begitupun juga kehidupan biku ya. Nah kadang kalau biku hidup di kota seperti di Wihara Dhammadayada itu banyak melimpah. Nah tapi biku yang hidupnya di di pelosok begitu, di hutan begitu. Nah dia akan mendapatkan makanan yang sederhana. Nah, tapi bukan berarti bahwa kama bajiknya itu berbeda. Nah, cuman karena dia memilih untuk tinggal di sana, nah sehingga kama bajiknya itu sulit untuk membuahkan hasil. Nah, sehingga kalau di kondisi yang pas, nah kalau tinggal di Wihara Dhammadayada, nah makanan itu selalu melimpah begitu. Oke, kemudian pencapaian cara memungkinkan kama bajik berbuah. Nah ini ada satu cerita juga di Sri Lanka. Ada satu raja namanya itu Kutakana. Nah dia memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Bante Chula Sudama. Nah Bante Chula Sudama ini Bante yang sangat dihormati sekali begitu ya. Nah jadi saking dihormatinya, orang yang bertemu Bante Chula Sudama ini, dia itu kalau bertemu dia langsung menundukkan kepala. Nah jadi tidak mau bertatap muka begitu. Dia langsung menundukkan kepala, namaskara. Ketika bicara pun juga biasanya orang-orang tidak akan mendongakkan kepala. Dia hanya menundukkan kepala.
Nah, jadi saking respectnya gitu ya kepada Bante Culasudama. Ya, jadi satu hari si raja ini ingin melihat mukanya Bante Culasudama itu seperti apa. Nah, jadi dia bahkan sampai bertanya ke ibunya. Jadi favoritnya makanan Bante Culasudama itu apa? Jadi dia bawakan makanan tersebut ke wihara. Nah, jadi ketika mempersembahkan makanan, nah si raja ini sampai juga nggak bisa mendongakkan kepalanya begitu. Nah, kemudian si ratu pun juga sudah mendandakan makan, mereka keluar dari tempat wihara bantenya. Kemudian si raja bertanya, "Ratu, kamu ngeliat nggak mukanya?" Si ratu jawab, "Kamu sebagai laki-laki tidak mampu melihatnya bagaimana saya." Jadi semua itu raja dan ratu pun juga nggak bisa melihat muka Bante Culasudama. Nah, ini dikatakan Bante Culasudama ini memiliki pencapaian cara. Jadi karena kualitas dari perilakunya, menjaga winayanya, berperilakunya, sehingga orang-orang itu juga akan sangat respect sekali kepada Bante Culasudama. Nah, ini memungkinkan Kama Bajik itu selalu bisa muncul begitu ya. Ya, ini 16 cara bagaimana kita bisa melihat keberhasilan dan juga kegagalan ya. Jadi ini semua adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan sebab kama itu memberikan hasil. Ya, jadi kalau kita tidak ingin memiliki hasil-hasil dari perbuatan kama tidak bajik itu muncul, nah kita harus selalu mengupayakan pencapaian ini atau sampati. Ya, jadi sampati itu ada 4, pencapaian tujuan alam kelahiran atau kelahiran di alam yang bagus atau di tempat yang sesuai. Kemudian apa lagi? Penampilan ya, upadi sampati. Nah, jadi penampilan yang bagus juga akan memungkinkan kama bajik itu untuk muncul. Lalu kala sampati, waktu yang tepat ya, keberhasilan waktu ataupun juga kita memiliki teman yang baik. Dan yang terakhir adalah pencapaian cara, payoga sampati, yaitu dengan kita melakukan senantiasa melakukan kebajikan yang selalu akan memungkinkan kama bajik itu untuk berbuah. Nah, sebagai penutup di dalam kitab penjelas makna dijelaskan mengenai menteri yang jujur. Ya, Sinchan jujur nggak ya? Ya, jadi satu kali di dalam kitab penjelas makna itu dijelaskan ada seorang raja. Nah, raja ini marah kepada menterinya, lalu memecat dari jabatannya dan juga memenjarakannya begitu ya. Nah, kemudian kerabat menteri itu mengetahui raja melakukan hal tersebut itu karena marah. Nah, jadi mereka itu juga tidak bisa bersuara untuk si menteri tersebut. Nah, ketika kemarahan raja itu sudah mereda, kemudian kerabat menteri atau teman-teman menteri ini memberitahu raja bahwa si menteri ini sebenarnya tidak bersalah. Nah, jadi setelah raja menyelidikinya, kemudian raja mengetahui bahwa si menteri ini tidak bersalah dan membebaskannya. Nah, jadi setelah menteri ini bebas, nah banyak kerabat menteri, teman-teman menteri itu mengucapkan selamat ya. Kemudian memberikan banyak bingkisan begitu. Ataupun persembahan kepada si menteri ini. Nah, ini ketika kita berada pada keadaan sulit, seperti halnya si menteri yang dipenjara oleh raja. Nah, di sini seperti ketika suatu kama buruk itu menyebabkan kita terlahir di alam menderita. Nah, jadi berada di keadaan sulit itu yang sulit kama baik itu untuk berbuah begitu. Jadi bahkan teman-teman menteri ataupun juga sanak keluarga menteri itu tidak bisa menyuarakan kebenaran tersebut. Nah, karena dia berada pada kondisi yang salah. Nah, di sini adalah keadaan yang sulit ini adalah ketika kita terlahir di tempat alam-alam menyedihkan.
Nah, ketika kerabat menteri itu menyatakan dirinya tidak bersalah karena raja sedang marah. Nah, hal ini seperti karma baik itu tidak dapat membuahkan hasil ketika seseorang itu berada di alam menyedihkan. Nah, tetapi ketika si menteri ini terbebas, nah setelah kemarahan raja itu mereda, nah kerabat menteri itu memberitahukan bahwa menteri ini tidak bersalah. Nah, menteri ini dibebaskan dari penjara dan kembali ke jabatannya. Nah, ini seperti orang yang bisa melarikan diri dari alam menyedihkan. Nah, jadi melarikan diri dari neraka dan terlahir di alam surga. Nah, sehingga ketika dia terlahir di alam surga, nah dia terbebas dari keadaan sulit. Nah, sehingga teman-temannya pun juga dapat memberikan suara dan memberikan persembahan kepada si menteri ini. Nah, di mana ketika dia sudah berada di alam bahagia seperti manusia dan alam surga, nah hasil-hasil dari karma baik itu akan berlomba-lomba untuk membuahkan hasil. Begitu ya. Jadi ini seperti halnya menteri yang sudah bebas, nah banyak orang yang memberikan banyak persembahan kepada si menteri ini. Dan di mana ketika keadaan yang baik itu akan selalu mendukung pencapaian. Nah, di mana ketika dia terlahir di alam yang bahagia seperti alam manusia dan alam dewa, nah dia dapat memiliki kesempatan untuk berlatih. Nah, untuk berlatih jalan mulia brosur 8, nah sehingga ketika kamanya itu mendukung, dia pun juga akan bisa menghasilkan kama adi duniawi. Mencapai pencapaian tertinggi yaitu menjadi arahat. Nah, akhir kata, kinang puranang nawanati sambawang wirata cita yatike bawasming te kina bija aulhi canda nibati dira yatayang padipo. Yang lama dikonsumsi tidak ada yang baru. Dengan pikiran yang tidak memihak terhadap kehidupan di masa depan, benih yang dikonsumsi tidak mempunyai keinginan untuk berkembang. Teguh mereka mati seperti pelita ini. Nah, semoga kita semua dapat pencapaian pemadaman akhir seperti pelita ini. Sadu, sadu, sadu. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Wandami Bante, mau bertanya untuk yang kegagalan Bante. Salah satunya itu tadi tidak berpasangan jika tidak salah. Oh, berpasangan iya. Tidak berpasangan. Pertanyaan pertama Bante, apa yang dimaksud dengan tidak berpasangan? Di zaman sekarang ini kan banyak yang memilih untuk tidak berpasangan Bante. Ya, ini juga Bante baru lihat ya. Ya, ini di dalam buku The King of Karma, saya sudah menjelaskan seperti ini ya. Ya mungkin di sini dalam hal terkadang dalam lingkungan sosial kita, di mana kalau seseorang itu tidak berpasangan, nah dikatakan dia itu biasanya akan diejek begitu ya, ataupun juga selalu disinggung. Nah jadi mendapatkan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah ini yang mungkin yang dikatakan sebagai yang tidak berpasangan juga merupakan upadi wipati. Gitu. Nah, hanya karena itu saja. Nah tetapi kalau zaman sekarang mungkin tidak terlalu berpengaruh mungkin kali ya. Satu lagi Bante, untuk yang keberhasilan, dari 4 keberhasilan 1 sampai 4, sepertinya yang bisa kita upayakan di kehidupan ini hanya pencapaian.
untuk pencapaian 1-4 yang bisa kita upayakan di kehidupan ini hanya pencapaian cara ya Bante. Karena tujuan maksudnya sudah terjadi, penampilan sudah tidak mungkin bisa ke Korea, pencapaian waktu sudah di saat ini. Jadi mungkin mohon bimbingannya Bante, yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan kondisi kita adalah hanya nomor 4 ya Bante ya. Ya, kalau kita lihat sekilas cuma nomor 4 ya, tetapi sebenarnya semua kita juga bisa usahakan. Ya, yang pertama itu pencapaian tujuan. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di alam manusia. Nah, tetapi walaupun di alam manusia, terkadang Sang Buddha juga menjelaskan pati rupa desa. Jadi kita itu harus lahirnya itu di tempat yang sesuai. Baru berkah itu selalu ada di sana. Nah, artinya kita harus berada di lingkungan yang sesuai dengan kita, dengan potensi-potensi yang kita punya. Nah, kalau kita berada di lingkungan yang sesuai, kita juga akan selalu mendatangkan banyak potensi kama bajik begitu. Nah, jadi potensi kama bajik itu akan berlomba-lomba untuk membuahkan hasil. Nah, jadi pencapaian tujuan. Nah, di sini adalah usaha kita. Kita juga bisa memilih. Nah, kita mau tinggal di yang mana gitu loh. Nah, bukan karena keadaan, nah kita tinggal di sana. Tetapi bahkan kita juga bisa memilih. Nah, kita mau rumahnya di mana. Nah, mau rumahnya di sebelah VDD begitu, kan juga bisa juga gitu. Ya, itu juga sama ya, pencapaian tujuan. Ataupun misalkan, mungkin hidup di Amerika. Nah, mungkin bisa mendatangkan banyak pendapatan buat saya. Nah, itu pun juga sama. Pencapaian tujuan. Nah, kita bisa mendapatkan pencapaian tujuan ini untuk memaksimalkan. Nah, potensi kama baik itu bisa memberikan hasil. Nah, seperti yang kita ketahui, potensi itu harus bertemu dengan kondisi untuk memberikan hasil. Nah, kita terlahir jadi manusia artinya kita punya tumpukan potensi kama baik. Nah, kita percaya kalau kita tidak melakukan geruka kama di kehidupan sebelumnya, artinya kita adalah orang yang selalu rutin, orang yang selalu terbiasa untuk melakukan kebajikan. Dan ini yang tercermin di mana hidup kita itu juga selalu sehat, bisa mendengarkan dhamma begitu ya. Dan ini adalah cerminan bahwa kita ini selalu di kehidupan sebelumnya selalu menjaga sila, mendengarkan dhamma, meditasi, berdana begitu. Sehingga kama-kama ini yang selalu mensupport hidup kita lebih baik. Nah, kalau kalian ingin potensi-potensi dari kehidupan sebelum ini menjadi matang, nah kalian harus mengusahakan yang pertama ini adalah pencapaian tujuan, gati sampati. Nah, lalu yang kedua, upadi sampati. Ya, ke Korea pun juga bisa. Nah, atau cara yang lain. Nah, di sini tidak hanya penampilan begitu ya. Nah, terkadang dengan pekerjaan tertentu atau penghasilan tertentu, nah mau muka kayak siapa? Artis Korea atau muka biasa-biasa aja gitu. Cuannya tetap sama-sama aja. Nah, kalau seperti itu berarti bukan di muka, tetapi di sini lebih tepatnya kalau kita bisa menjaga tubuh kita, fisik kita. Nah, jadi kita mengusahakan tubuh kita itu selalu sehat. Dengan apa? Dengan menjaga makan kita, dengan memilih makanan yang sesuai buat kita. Nah, dengan memiliki pola hidup yang sehat, nah sehingga kita memiliki tubuh yang bugar, begitu ya, tubuh yang sehat. Nah, dengan tubuh yang sehat, nah jadi potensi kama baik pun juga akan memiliki kesempatan yang lebih panjang. Nah, dibandingkan kalau kita tidak menjaga penampilan ini, nah atau kita cuek dengan tubuh kita, nah kita mungkin bisa berusaha untuk sehat, tetapi kita tidak mau begitu. Nah, sehingga kita tidak memiliki pencapaian penampilan. Nah, dimana kalau walaupun kita kaya raya, tetapi kalau tubuh kita tidak sehat, nah kita akan spending banyak uang hanya untuk kesehatan kita. Begitu ya, jadi itu kerugian.
menjadi upadi wipati. Nah, tetapi upadi sampati ini kita bisa usahakan, jadi dengan tubuh yang sehat pun juga terkadang juga bisa mempengaruhi penampilan juga, begitu ya. Ya, jadi kalau tidak menjaga tubuh mungkin gemuk begitu ya. Nah, tetapi kalau jadi kurus kan jadi pangling begitu. Ya, penampilan pun juga bisa berubah. Ya, terkadang karena hasil karma tertentu itu juga kadang bisa menyebabkan kita itu juga punya muka yang berbeda juga dari waktu ke waktu. Kemudian pencapaian waktu kala sampati. Nah, di sini pun juga dikatakan kelahiran di saat pemerintahan yang baik. Nah, di sini kalau kita pun juga ragu misalkan, oh ini kalau saya hidup di sini mungkin saya tidak bisa berkembang. Nah, saya mencari tempat yang pemerintahannya yang baik, yang sesuai, sehingga saya bisa memaksimalkan potensi saya. Nah, ini juga yang bisa kita usahakan, kala sampati. Atau di sini, nah kita mencari teman-teman yang bisa membimbing saya untuk dalam kehidupan duniawi. Nah, bagaimana kita mencari guru-guru yang sesuai untuk mengajarkan kita cara berbisnis yang tepat begitu. Nah, ini pun juga bisa disebut sebagai pencapaian waktu. Ataupun ketika kalian berpikir, oh saya mau ditabiskan gitu. Nah, kemudian dia mencari guru yang sesuai. Ini pun juga disebut sebagai kala sampati. Dan tentunya kalau Payoga Sampati kalian juga tahu ya. Jadi perilaku yang kita jaga. Nah, kalau kita ngomongnya sopan santun begitu. Nah, itu pun juga kan orang itu akan menjadi lebih respect. Nah, sehingga potensi-potensi karma bajik itu bisa ketemu kondisinya untuk membuahkan hasil dengan perilaku-perilaku yang bagus tersebut. Nah, tapi kalau kita tidak menjaga perilaku kita, nah orang-orang pun juga mungkin akan malas untuk berteman dengan kita, menganggap bahwa oh ini adalah teman yang tidak worth it gitu untuk dijadikan teman. Nah, seperti itu. Nah, contohnya kemarin ya ada yang tanya ke Bante. Nah, kalau temannya itu datang itu cuman mau ngutang begitu. Ya, jadi teman yang seperti itu harus dihindari. Oke. Satu. Oke. Anak-anak dulu ya prioritas ya. Oke, siapa aja? Yang depan dulu deh, yang depan. Elvina dulu, Elvina belum tanya tadi. Sukyoto Bante, Ya. saya mau nanya ini kalau ingin seperti Bante Sona membantu ayahnya supaya tidak terlahir di alam menyedihkan, bagaimana kita membantu keluarga supaya tidak terlahir di alam yang menyedihkan? Kalau keluarga yang menjelang kematian ada di ICU. Ya. Soalnya nggak bisa masuk ke ICU. Ya, jadi Elvina kalau mau membantu orang tua seperti Bante Sona membantu ayahnya untuk terlahir di alam bahagia, nah nggak perlu menunggu orang tuanya itu masuk ICU. Nah, jadi Elvina mulai sekarang dengan ikut family retreat, dengan ikut kelas The Law of Karma, nah Elvina bisa mengajarkan orang tua, oh nggak boleh berbuat aku salah, berbuat kebajikan. Nah, dengan cara seperti itu Elvina sudah menolong, bahkan menolongnya itu lebih dahsyat lagi daripada Bante Sona. Makasih Bante. Oke, sebelah dulu, depan dulu. Ya, Ryu yang ketiga. Sukyoto Bante, saya ingin bertanya. Ceritanya di pelajaran lab biologi mau praktikum dan gurunya suruh membeli tikus kecil untuk dijadikan praktikum. Nah, setiap kelompok disuruh membeli satu tikus kecil. Nah, setiap kelompok itu sudah tahu itu tidak, karena akan dibunuh pada saat praktikum. Nah, secara tidak langsung kita harus membeli karena untuk nilai. Jika tidak, nilainya akan rendah. Beli tikus palsu.
Nah, kita membeli dengan patungan, kan kita mengeluarkan duit, berarti kita menyetujui pembunuhannya. Apakah kita mendapatkan aku salah atau gurunya yang mendapatkan aku salah? Ya, hati-hati guru ya. Ya, jadi sebenarnya dua-duanya aku salah. Nah, cuman terkadang kalau dalam kejadian seperti itu, nah kita juga bisa skillful dalam menghindari hal-hal seperti itu. Nah, contohnya bilang saja, Bu, saya nggak bisa beli tikus, saya juga nggak tahu di mana beli tikus. Nah, nanti waktu praktikum pun, Bu, ini gimana ya caranya ya? Nah, dengan cara seperti itu kita menghindari membeli makhluk hidup untuk dibunuh dan juga bahkan membunuh makhluk tersebut. Nah, jadi kita harus menjadi pandai ya dalam hal ini, skillful. Tapi Bante, kalau misal alasannya tidak tahu tikusnya beli di mana, nanti gurunya bilang, gak tengok itu di toko hewan itu pasti ada. Ya, toko hewan yang mana, Bu? Boleh sekalian sama saya. Nah, waktu di tokonya pun bilang, saya nggak punya uang, Bu. Ya banyak cara. Terima kasih Bante. Oke. Sukihantu Bante. Oke. Ini jadi kalau untuk jadi orang suci harus jadi botakin dulu Bante. Ya, jadi kemarin Bante sudah menjelaskan bahwa walaupun kita kalian sebagai perumah tangga, nah kalau Ryu menjalankan Jalan Mulia Bosur 8 dengan berlatih sila, meditasi samatha, yaitu memperhatikan keluar masuknya nafas begitu ya, sampai mencapai konsentrasi. Nah, berdasarkan konsentrasi Ryu berlatih vipassana. Nah, Ryu pun juga punya kesempatan untuk jadi orang suci. Jadi nggak perlu botak begitu. Ya kecuali kalau Ryu pengen botak nggak apa-apa. Jadi Bante kenapa Bante sama biku-biku lainnya botak? Ya ini yang disebut pentabisan. Nah jadi kalau ingin ditabis menjadi muridnya Sang Buddha, nah kita harus menjalankan sesuai dengan peraturan Sang Buddha. Nah salah satunya itu merelinguis bajunya. Nah, jadi nggak memakai baju seperti orang pada umumnya, tetapi hanya harus memakai jubah seperti yang Bante kenakan. Dan juga penampilannya itu kita nggak boleh memelihara rambut lebih panjang dari 2 buku jari. 2 buku jari, begitu. Oke, Bante. Jadi ini kenapa para Buddha sama Bodhisattva enggak botak Bante? Ya sebenarnya dikatakan Sang Buddha itu waktu melepas keduniawian ketika menjadi Pangeran Siddhartha. Nah jadi waktu melepas keduniawian itu Sang Buddha itu cukur. Nah ketika cukur, nah rambutnya itu tumbuh, tetapi tumbuhnya itu seperti spiral begitu. Dan itu setelah itu Sang Buddha nggak pernah mencukur rambut lagi. Nah jadi itu juga salah satu ciri kualitas tanda manusia agung. Nah jadi karena kebajikannya, nah Sang Buddha punya ciri rambutnya itu spiral seperti itu, yang digambarkan seperti yang kita lihat. Oke Bante, ini ada satu lagi. Kalau ada orang kan yang suka ganggu kita, cara atasinya gimana Bante? Ya jangan deket-deket loh sama orang tersebut. Tapi kalau orang itu deket-deket sama kita? Tanyalah Ancua. Tapi ada satu orang kan, dia juga botak kayak Bante.
nakal juga Bante. Iya, tapi Bante kan nggak nakal. Iya. Ya, jadi kalau nggak mau diganggu deket-deket sama Bante lah. Oke. Oke, makasih Bante. Oke, siapa lagi? Anak-anak? Oke, yang dewasa. Mendalami Bante, mau tanya tentang sanak saudaranya Raja Bimbisara. Kalau misalnya kita beli makanan, terus kita, maksudnya makan itu kita beli untuk kita sendiri makan, terus kita makan, kita rasa enak, dan sisanya kita mau danakan ke Bante. Itu satu. Terus yang kedua, kita beli makanan, awalnya rencananya sebagian mau didanakan ke Bante, sebagian lagi dimakan, tetapi akhirnya tidak jadi dan dimakan sendiri. Itu apakah sama dengan sanak keluarganya Raja Bimbisara? Berbeda. Berbeda. Jadi sanak keluarga Raja Bimbisara ini sebenarnya dia nggak punya hak atas makanan tersebut. Nah, jadi diibaratkan itu Raja Bimbisara sebagai si pendana utama, nah dia itu nggak bisa berdana. Nah jadi dia menitipkan kepada sanak keluarganya untuk berdana, sedangkan dianya sendiri mau menjadi samanera begitu, kalau nggak salah. Nah sehingga dia menitipkannya. Jadi artinya sebenarnya sanak keluarganya itu bukan dari dananya dia, dananya pribadi dia. Nah jadi dana titipan dari si Raja Bimbisara untuk dilaksanakan, untuk dibuat makanan, kemudian didanakan kepada Buddha dan Sangha. Nah tetapi setelah dibuat, nah dia makan sampai kenyang, kemudian sisanya itu dia berikan, begitu. Ya. Pertanyaan kedua Bante, kama lampau apa yang dibuat oleh Raja Bimbisara sehingga dibunuh oleh anaknya sendiri, Raja Ajatasattu. Kalau Raja Ajatasattu kan nanti dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Apakah Raja Bimbisara juga sebelumnya pernah melakukan hal seperti itu? Ya tentunya terutama yang menyangkut dengan seperti memotong kehidupan seperti itu biasanya menyangkut kusala kama yang panatipata. Kalau enggak panatipata pun juga menyakiti begitu, menyakiti makhluk lain. Terima kasih Bante. Ya karena sepanjang samsara, nah kita tidak tahu banyak sekali potensi-potensi kama buruk yang siap membuahkan hasil kalau kondisinya itu pas. Nah, jadi Raja Bimbisara kondisinya itu pas begitu. Anumodami Bante. Oke. Wandami Bante. Bante, ini pertanyaan saya adalah mengenai yang berlatih samatha dengan vipassana. Nah, kapan waktu yang sesuai Bante untuk mengetahui seseorang itu mulai bisa berlatih vipassana? Ya, seperti yang Sang Buddha jelaskan bahwa vipassana ini bukan objek yang bisa dilihat oleh mata fisik, tetapi vipassana ini bisa kita lihat dengan mata batin. Nah, terutama mata batin yang bersamaan munculnya itu dengan batin yang terkonsentrasi. Nah, jadi batin yang terkonsentrasi ini yang Sang Buddha katakan dia bisa melihat 4 kebenaran mulia. Nah, apa yang disebut batin yang terkonsentrasi? Nah, Sang Buddha menjelaskan batin yang terkonsentrasi ini adalah dia bisa berlatih konsentrasi yang benar yang disebut 8 pencapaian jhana dan juga upacara samadhi. Dan ini yang disebut konsentrasi yang benar. Nah, ketika dia memiliki pondasi konsentrasi yang benar ini, entah itu upacara samadhi ataupun jhana 1 ataupun juga sampai jhana ke-8, nah itu semua adalah konsentrasi yang benar. Berdasarkan konsentrasi ini dia bisa melihat objek vipassana, yaitu kebenaran mulia akan penderitaan dan juga kebenaran mulia akan asal mula penderitaan. Nah, yang Bante jelaskan di kelas pertama ya kalau nggak salah, atau hari pertama dan hari kedua,
Nah ini merupakan objek dari wipasana. Nah yang disebut materi atau rupa. Nah jadi ketika kita wipasana, nah kita tidak melihat bahwa oh ini adalah mata saya, oh ini adalah kaki saya, begitu ya. Nah tetapi kita hanya melihat bahwa oh di mata ini hanya terdiri dari partikel-partikel, nah bahkan di setiap partikelnya pun ada 10 materi begitu. Yang kita sebut caku dasaka kalapa. Nah di mata ini pun juga tidak hanya ada caku dasaka kalapa, tetapi juga ada partikel-partikel yang lain yang munculnya karena kama, karena kesadaran, karena temperatur, dan juga karena nutrisi. Nah jadi itu adalah objek dari wipasana. Nah sedangkan kalau kita tidak memiliki konsentrasi, kita tidak bisa melihatnya. Nah begitu pun juga, nah kita mengetahui bahwa proses batin itu punya kecepatan yang luar biasa cepat. Nah di mana bahwa di setiap proses kesadaran kita itu muncul 7 momen jawana, 7 momen impulsi yang kita sering bahas begitu. Nah di mana kita tidak mengetahui hal tersebut. Kita hanya tahunya, oh batin saya sedang bahagia, oh batin saya sedang berpikir, oh batin saya sedang merenung, dan seterusnya. Nah jadi kita hanya tahu hanya sekilas seperti itu. Tetapi kita tidak mengetahui bahwa setiap proses kesadaran dari kesadaran kita, nah itu selalu muncul perasaan. Nah terkadang UPK, terkadang perasaan bahagia begitu. Nah, tetapi kita tidak menyadari itu. Kita hanya menyadarinya bahwa oh kita sedang bahagia dari 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, tetapi di jeda proses kesadaran yang 1 menit itu, di proses yang kita merasakan batin yang bahagia, nah sebenarnya itu ada juga batin kita itu sedang ke UPK juga. Netral begitu loh. Nah, tetapi kita tidak menyadarinya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat kebenaran mulia akan duka. Nah, di mana kita tidak bisa melihat bahkan batin kita sendiri yang sebenarnya itu seperti apa. Kecepatan batin itu ketika kita berpikir itu seperti apa, kita juga tidak mengetahui. Nah, ini semua adalah objek dari wipasana, kebenaran mulia akan penderitaan. Nah, lalu selain kebenaran mulia akan penderitaan, juga ada kebenaran mulia akan asal mula penderitaan. Nah di sini ketika kita belajar mengenai hukum kama, artinya kita sedang melihat bagaimana kebenaran mulia akan sebab penderitaan. Samudaya saca. Nah ini semua adalah objek dari meditasi. Nah ketika Bante menerangkan bahwa kama efektif saat ini yang muncul di jawana pertama, artinya kita harus bisa melihat bahwa cetana di jawana pertama itu menghasilkan kama. Nah jadi ketika dia bisa melihat sebab akibatnya dan kondisi yang memunculkannya, nah di sini dia bisa melink antara sebab dan akibatnya. Artinya apa? Dia bisa melihat kebenaran mulia akan asal mula penderitaan. Dan itu pun juga adalah objek dari wipasana. Nah tanpa konsentrasi kita juga nggak bisa melihat. Proses batin itu tidak bisa dilihat, apalagi kita bisa melihat hubungan sebab akibatnya. Nah itu yang disebut pengetahuan wipasana tingkat pertama dan pengetahuan wipasana tingkat kedua dari 16 tahapan wipasana. Nah jadi ketika modal kita untuk bisa melihat pengetahuan ini, nah kita harus punya konsentrasi yang kuat. Nah konsentrasi ini bisa kita latih dengan anapanasati. Dengan anapanasati kita bisa mengembangkan konsentrasi mendalam yang kita sebut upacara samadhi, bahkan juga apana samadhi atau konsentrasi jana. Oke. Sadu. Kemudian ada satu lagi Bante. Bagaimana mengkondisikan mengenai kalyanamita ini Bante? Karena kan setiap orang itu tidak lepas dari yang namanya kama. Jadi untuk bisa berada, contoh nih seperti kita sangat bahagia sekali kita bisa berada di lingkungan belajar bersama di kelas ini, itu sangat bahagia sekali. Namun bagaimana cara mengkondisikan untuk yang selanjutnya Bante?
Ya sebenarnya untuk kalinamita ini karena kita punya wisdom atau karena kita punya kebijaksanaan, makanya kita bisa memilih begitu. Oh ini yang cocok buat saya begitu. Nah jadi justru ketika kita punya wisdom seperti ini tanpa adanya usaha, nah kita tidak bisa terlaksana. Jadi kita pun juga harus berusaha untuk melaksanakannya, menempatkan di tempat yang sesuai begitu loh. Tetapi kalau kita tidak mengusahakannya, artinya ya udahlah terimalah kamamu begitu. Nah itu bukan ya artinya kita tidak mengusahakannya. Nah, tetapi kalau kita mengusahakannya, kita bisa merubah kondisi itu. Begitu. Baik, terima kasih Bante. Oke. Wandami Bante, terima kasih. Saya mau tanya topik tadi sore. Tadi sore saya melihat ada istilah gati nimita Bante, tanda-tanda menjelang kematian ya Bante ya. Iya, betul. Ini menyambung juga tadi pertanyaan Ervina, bagaimana kita membantu mungkin orang tua atau kerabat yang menjelang kematiannya dia melihat tanda-tanda begitu. Jadi saya pernah baca satu buku, dimulai dari satu orang itu dia melihat atau merasakan hawa panas begitu kan. Jadi itu diartikan seperti dia mau terlahir di alam surga, alam neraka gitu kan. Jadi ada satu praktisi yang membantu dia begitu. Jadi diarahkan entah bagaimana caranya dari yang dia merasakan hawa panas, lalu dia melihat jadi melihat ular atau hewan-hewan begitu. Jadi dari tingkat yang paling rendah neraka naik menjadi binatang. Lalu kemudian diarahkan lagi, kemudian dia melihat perubahan lagi, yang dia lihat itu makhluk halus begitu, berdiri di pintu menunggunya begitu. Lalu diarahkan lagi sampai dia melihat orang tuanya sendiri, sampai terakhir dia melihat kereta kencana begitu. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimanakah apa kualitas yang harus dimiliki oleh si pembimbing itu, dan bagaimana kualitas orang yang mau meninggal tersebut sehingga dia bisa dibimbing menjadi lebih baik. Karena ini sering juga kita dengar kadang-kadang cerita orang tua begitu kan, yang mau meninggal, saya melihat orang tua saya loh sudah mau menjemput saya begitu. Atau dia melihat, ada hantu di pintu begitu Bante. Mohon penjelasannya Bante, terima kasih. Ya, jadi gati nimita ini adalah tanda yang muncul di batinnya itu menjelang kematiannya. Di mana tanda ini merupakan pertanda bahwa dia akan terlahir di alam sesuai dengan objek tersebut begitu ya. Nah, jadi untuk memiliki atau bisa membimbing, terutama ya tentu kita juga harus berada pada saat momen-momen terakhirnya. Nah itu yang paling penting. Jadi di momen-momen terakhirnya itu yang bisa kita lakukan adalah kita mengarahkan mengenai mungkin kalau kita mengetahui, nah orang yang akan meninggal ini merupakan Buddhis begitu, artinya dia sering ke wihara. Nah jadi kita juga pasti perlu hanya seperti misalkan membacakan parita begitu. Nah jadi dengan mengkondisikan dia mendengar parita itu, nah dia punya kesempatan untuk memiliki gati nimita yang bagus begitu. Ataupun kalau gati nimitanya nggak muncul, nah dia akan mengingat ketika baca parita. Ada orang yang baca parita, dia ingat akan wihara. Nah, dia akan ingat momen dia sedang berada di wihara. Nah, sehingga dia itu akan mengingat hal-hal yang hanya yang bajik saja, seperti berdana, menjaga sila, meditasi, mendengarkan dhamma, begitu. Nah, tetapi kalau orang tersebut bukan Buddhis, ya terutama kita harus bisa mengkondisikan atau mengingatkan. Nah, kalau kita ingat bahwa dia pernah melakukan kebajikan begitu. Jadi kita ingatkan bahwa dulu kamu pernah berdana misalkan di panti asuhan atau di panti jompo atau
melakukan satu pelayanan di tempat tertentu begitu. Nah sehingga memori-memori kebajikannya itu bisa muncul yang bisa mengkondisikan dia untuk terlahir di alam bahagia. Begitu. Jadi dulu Bante diceritakan ada satu guru. Nah, pada saat ayahnya itu menjelang kematian, nah dia meminta anggota keluarga yang lainnya itu tidak mendekat. Jadi dia hanya dengan ayahnya yang akan meninggal dan dia terus bacakan parita begitu. Nah bahkan kemarin Bante juga baru mendengar dari Sayadaw Kowida. Nah Sayadawji waktu retret 2010, nah satu kali ketika setelah interview, nah Sayadawji itu meminta Sayadaw Kowida dan Sayadaw Dhammasara itu untuk ikut. Nah karena pada saat itu kebetulan dua Sayadaw ini ada menemani Sayadaw ketika interview. Nah, jadi ketika pergi itu ke rumah umat yang Sayadawji mendengar dia itu sakit begitu. Nah, jadi umat ini penyokong di Wihara Paok di Molemien. Nah, jadi Sayadawji datang, nah karena itu adalah momen penting buat si orang tersebut. Nah, karena itu juga harapan seperti bantuan begitu, bantuan yang istilahnya itu yang paling tinggi gitu, yang bisa dilakukan ya mengarahkan orang yang akan meninggal itu untuk bisa terlahir di alam yang bahagia, begitu. Nah, tetapi untuk kualitas siapa yang bisa membimbing, nah selama kita mengetahui bagaimana cara bekerjanya Kama, artinya kita juga paham bagaimana bisa membimbing orang tersebut, begitu. Oke. Yang belakang. Yang belakang dulu ya, yang belakang dulu. Nama budaya Bante. Saya akan memberi contoh. Ini jika ada dua orang yang tidak mengenali Dharma, keduanya itu berbuat salah besar. Satu itu merasa penyesalan, namun yang satu lagi itu sama sekali tidak merasa penyesalan dan malahan diulang, bahagia. Bante kurang jelas. Tadi awal-awal bagaimana kalimatnya? Ini ada dua orang itu dua-duanya tidak mengenali Dharma. Oke. Nah mereka berdua itu membuat bersalah, tapi yang satu itu merasa sangat bersalah. Namun yang satu lagi itu tidak, malahan santai-santai gitu berbahagia. Nah pertanyaannya itu apa yang mengakibatkan kedua perbedaan batin tersebut menurut hukum karma? Ya, jadi orang yang pertama yang tidak menyesal, nah pada saat itu karena dia tidak menyesal, ketika ada kesalahan yang lain dia akan perbuat kembali. Nah itu kerugian kalau seseorang ketika berbuat kesalahan itu tidak menyesal. Nah sedangkan yang kedua yang menyesal, yang memang dia akan menumbuhkan akusala kama di batinnya dengan menyesal. Nah, tetapi arti menyesal itu karena dia punya rasa malu akan berbuat salah. Nah sehingga dia tahu bahwa ini adalah tindakan yang tidak baik sehingga dia menyesal. Nah ada bagusnya penyesalan itu juga harus disertai dengan bertekad untuk berubah. Nah bertekad untuk berubah agar tidak melakukan hal yang sama. Nah kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, nah sebaiknya kita meminta maaf ke orang tersebut, begitu ya. Nah, tetapi kalau kesalahan itu karena kita tindakan kita sendiri, nah kita di sini harus bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Nah di sini biasanya kita mengambil Pancasila dan kemudian mengingatkan kepada diri kita bahwa saat ini moralitas saya murni. Nah sehingga penyesalan itu bisa hilang. Ya lebih bagus yang menyesal. Terima kasih Bante.
Berarti sudah 9.30. Oke. Ya, jadi kita berhenti di sini. Ya, katanya besok ada kelas Q&A juga. Jadi kalau yang masih ingin bertanya silakan datang. Jam berapa? 7.30. Ya, jam 7.30 ya. Jamnya sama. Oke. Ya, jadi ini merupakan akhir dari sesi kelas kita, yaitu kelas The Law of Karma. Ya, semoga kelas ini juga bisa mencerahkan kalian mengenai bagaimana cara karma itu bekerja. Dan ini juga yang merupakan kelas yang di request ketika Dhamma Camp anak-anak ya di Brastagi. Ya, semoga dengan kelas ini kalian semua juga bisa selalu mengetahui cara bekerjanya karma, sehingga kalian selalu bisa menghindari potensi-potensi karma buruk dan juga selalu bisa mendapatkan hasil-hasil yang bajik selama kehidupan kalian di samsara sampai kalian mencapai nibbana pemadaman akhir. Sadu, sadu, sadu. Ya, mari kita pelimpahan. Etawata ca amehi sambatang pada sabe dewa numodantu sabe buta numodantu sabe satta numodantu sabba sampati siddhya idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyang asawakaya wahang hotu idame punyang nibbana sapacayo hotu mama punya bagang sabba satanang bajemi te sabe me samang punya bagang labantu sadu sadu sadu.